Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bersama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga sampai saat ini Allah masih sayang kepada kita, sehingga kita bisa sholat secara berjamaah, kemudian langsung berkumpul dalam suatu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di mana majelis ini dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah hingga bersab-sab sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ini lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita disunahkan agar setiap bangun tidur kita mengucapkan syukur dengan doa Bismillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Inilah doa setiap bangun tidur, karena segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan membangunkan kembali dari bangun tidur. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita di saat tidur dibangunkan tidak bisa apa-apa, hingga kena sakit stroke, yang bisa bergerak hanya sebagian, bahkan juga tidak bisa berbicara walaupun badannya bisa bergerak, tangan kaki bisa bergerak. Ada pula yang dibangunkan sudah tidak bisa bernapas, artinya sudah menghadap Sang Ilahi. Karena itu kita masih bersyukur saudara, bahwa kita ini masih sempat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara segar, udara yang sangat-sangat mahal sekali, yaitu gas O2. Bagaimana tidak, karena setiap orang yang sakit sesak nafas untuk membeli tabung atau gas O2-nya saja berjuta-juta. Bahkan Allah memberikan gas itu bebas-bebasnya. Kalau kita hitung sudah berapa miliar kita punya hutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak meminta, hanya Allah minta agar kita selalu bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak saudara-saudara kita ini diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah, itu pun masih kurang.
Itu orang yang diberikan limpah-limpah, apalagi orang yang beri kekayaan yang setengah-setengah. Masih kurang juga. Karena itu, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur agar Allah senantiasa membimbing kita, selalu cinta kepada Allah dengan kekuatan iman kita, yaitu mempunyai rasa syukur yang mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ataupun banyak yang diberikan Allah kepada kita, tentu kita harus merasa bersyukur. Jangan sampai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka bagi hambanya yang suka mengeluh, tapi Allah suka kepada hamba yang selalu bersyukur apa yang diberikan kepada kita. Begitu pula ujian-ujian diberikan kita pun harus bersabar dan bersyukur. Inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia ini tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang imannya kuat, yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah saudaraku bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Inilah kita ini termasuk orang-orang yang beriman, saudara. Maka pertahankan iman ini, jangan sampai iman kita ini kendor, jangan sampai kita iman ini lemah. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah cerita, ada seorang dalam suatu rumah tangga. Saat itu sang mertua laki datang ke rumah anak menantu perempuan. Kemudian sang bapak tadi bertanya kepada menantu perempuan, "Wahai anakku, bagaimana kehidupanmu dengan anakku?" Apa jawaban anak menantu tadi? "Waduh Bapak, saya dengan anak Bapak ini serba susah. Kepingin itu tidak bisa, semuanya sulit usahanya. Sehingga keinginan saya tidak pernah tercukupi, selalu dan selalu kurang." "Oh begitu, baik. Kalau begitu, tolong sampaikan salamku pada anakku ya. Bahwa Bapak dari sini sampaikan supaya ditutup palang pintu rumah ini." "Ya Bapak." Anak perempuan ini tidak mengerti. Akhirnya tak lama kemudian sang suami dari anak perempuan tadi telah datang.
Wahai kekasihku, tadi ayahanda telah datang menyampaikan salam kepada Anda bahwa agar ditutup palang pintu. Mendengar perkataan itu, maka istrinya langsung diceraikan. Setelah diceraikan tak lama, berapa bulan kemudian sang laki-laki tadi menikah lagi. Kemudian ditanya kepada orang tua sang laki tadi yang main-main ke rumah lagi. Wahai anak putri menantuku, bagaimana keadaanmu? Baik Bapak. Bagaimana dengan anakku? Baik Bapak, semua tercukupi. Ya sayang kepadaku. Dengan gembira bapaknya senang mendengar perkataan jawaban dari anak menantu. Maka singkat cerita, saudaraku, inilah kisah cerita daripada Nabi Ismail. Di saat itu sang bapak telah datang ke rumah Nabi Ismail. Dia menyamar, tetapi jawaban anak menantu pada waktu itu kurang pas, bahwa anaknya sulit, semuanya serba sulit usahanya. Akhirnya pesan dari sang ayah tadi supaya diceraikan. Maka diceraikanlah. Akhirnya Nabi Ismail dengan istri yang kedua hidupnya makmur dan kaya raya. Ini semua akibat daripada sifat daripada sang istri yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa syukurnya itu, maka Allah selalu memberikan dan menambahkan rezeki dan rezeki terus menerus. Inilah sebuah kisah yang dapat kita petik. Semoga bisa kita amalkan untuk disampaikan kepada istri-istri kita. Jangan sampai mempunyai pikiran mengeluh dengan kondisi dan keadaan. Cukup sampai di sini, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.